Habib Umar bin Hafid itu saya sebelum ketemu sudah cinta dulu. Saya sebelum ketemu itu saya sudah ikuti video beliau dan sudah ikuti ceramah-ceramah beliau. Saya senang dengan cara ceramah beliau sampai tak tembak corone. Beliau itu nek ceramah, dulu saya ceramahnya model beliau. Saya seorang model wong Jawa misalnya. Halus-halus ini. Jadi kalau dulu itu sama Habib Umar, pertama itu doa dulu Habib Umar. Doa. Habis doa munajat baru masuk nasihat. Habib Umar itu senang betul saya lihat. Terus subhanallah beliau datang ke Solo dulu dibawa sama Habib Anis waktu itu. Pertama kali datang ke Indonesia adalah Habib Anis yang mau referensinya Habib Anis dari sana. Habib Anis minta sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad, tolong Umar ini yang lagi ceramah di sana supaya datang ke Indonesia bisa mengenalkan orang-orang Indonesia tentang bagaimana salaf dan bagaimana ahli sunnah wal jamaah. Habib Anis itu. Dan sewaktu itu datang belum ada orang kenal. Saya duduk ngobrol bebas, salaman bolak-balik ping 1000 bisa. Tidak ada orang kenal. Jalan di jalan Habib Anis dari rumahnya Habib Anis ke Masjid Segah, tidak ada yang awal. Itu tahun 90-an juga. 90-an juga. Waktu itu Habib Ahmad paman saya pas kebetulan juga ada di Solo waktu itu, ketemu di sini. Rame. Nah saya waktu lihat beliau itu subhanallah, saya bilang ini anak muda cerdas top. Jadi sudah ya tak idolake. Jadi sampai sekarang dan alhamdulillah beliau ini orang yang suka dengan qasidah. Ada orang-orang itu istilahnya ilmu dzauq. Dzauq itu rasa. Habib Anis itu orang yang bisa merasakan qasidah itu enak betul. Kamu sudah Habib Anis duduk begini nih, tapi sudah pas dengar qasidah, enak. Wajahnya itu ditonton tuh nyeneng kan. Habib Umar juga itu kalau kamu lihat waktu saya di stadion itu waktu kita duduk ngobrol cerita Messi Guyon, tahu-tahu saya bawakan kan saya tahu bahwa beliau ini amat sangat senang dan cinta dengan Habibah Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. Paling senang beliau. Saya rencanakan dari rumah. Pertama qasidah yang saya akan bawa, natawassal bil hubaba wal batulil mustaqaba wan nabi thumma sahaba fa'asa da'wa mujabah. Terus masuk, di situ kesempatan saya untuk bagaimana menghibur Habib Umar. Menghibur guru, itu gaya jalannya luar biasa. Jadi guru ini hiburan, masa kayak guru berdina kon ngajar, kan gitu. Jadi ngajar, ya sekali-kali dihibur. Hiburannya Habib Umar apa? Sholawatan, qasidahan itu senang beliau ini. Senang betul. Nah itu makanya Habib Umar. Dan sampai sekarang saya itu ya Allah rindu dan amat sangat rindu ingin berjumpa dengan beliau, ingin ke Hadramut. Jadi Hadramut ini istilahnya tempat yang masih asli ahli sunnah wal jamaah Indonesia ini sumbernya dari sana. Jadi para wali, para kiai yang ulama datang dari sana ke sini Hadramut yang di Sewon ya sama yang di Tarim itu ada memang di Hadramut tempat-tempat lain yang beda mungkin paham. Tapi yang dari Habib Umar dari ini tidak ada beda, ada hol, ada tahlil, ada manakib, ada rotiban, ada ini yang dilakukan sama NU di Solo di Indonesia ini sama. Kalau Anda tanya masalah yang di negara lain ya mungkin beda. Tapi kalau Anda mengatakan Yaman, Hadramut, Tarim sama, hol dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Habib Umar ini luar biasa. Nikmat dipandang, nikmat didengar, nikmat diikuti. Itu Habib Umar. Nikmat semuanya. Kalau sama saya kebanyakan aja. Jarang ada pesan-pesan cuman yang kalau sering duduk itu yang diandukkan yang diwasiatkan sama beliau itu selalu taqwallah. Jadilah Anda selalu merangkul, kasihanilah saudara-saudara yang tidak punya ilmu. Yang Anda kalau punya ilmu sampaikan ilmu walaupun di mana, jangan sampai Anda merasa capek. Saya waktu pertama waktu terakhir itu ketemu di Jakarta. Oh enggak. Di Solo, habis Simpang 5 itu langsung di Solo. Solo duduk di depan ini.
Saya hampirkan Habib Umar duduk di Bustanul Asyikin. Beliau terkenang sama Bustanul Asyikin. Dulu pernah datang ke sini bersama rombongan itu asyik. Waktu itu tanya Habib Syekh, kefil Bustanul Asyikin. Kata dan dibuat apa namanya, buat gembira lah ceritanya. Habib Abu Bakar Masyhur membuat syair juga Bustanul Asyikin, dibuatkan syairnya. Nah, Habib Umar waktu di situ si stadion, saya bilang, Bib, nanti kita mampir ke Bustan. Ya, katanya. Nah, saya pikir saya mampirkan dulu. Maksud saya kenapa mengampirkan umat para ulama ini? Ini penting wahai NU online yang mendengarkan ini. Jadi kalau ada ulama-ulama itu bisa mampir atau bisa Anda hampirkan di rumah Anda, itu berkahnya luar biasa. Jangan dianggap itu enteng hal-hal seperti itu. Saya maaf bukan saya orang hebat, orang baik. Saya ini bukan orang mondok, bukan orang yang di pondok sana pondok sini. Pondok saya adalah memandang wajah ulama-ulama ini. Ayah saya setiap datang Habib Abdul Qadir bin Ahmad dari Jeddah, dan siapapun ulama datang itu mesti dipanggil, sini anakku, pandang wajah dia, minta doa sama. Nanti saya dipegang kepalanya sama ulama itu, nanti dipegang dadanya, masih kecil. Jadi hal-hal seperti ini kelihatannya sepele, tapi nanti hasilnya mungkin setelah sekian tahun baru dapat hasil itu. Jadi jangan gampangkan wahai masyarakat yang ikuti NU online ini. Kalau punya anak punya ini, ajak mereka ke majelis-majelis orang-orang yang soleh, mendengarkan manakib mereka, mau dengar wajah, melihat wajah mereka, insya Allah anak-anak akan jadi anak yang beda. Nah, coba anak yang ada, coba sekarang anak Anda dua, satu kenal orang-orang soleh, yang satu tidak sama sekali, beda masih hasilnya. Kalau tidak percaya dicoba. Kepingin nyobanya saya tidak kepingin. Saya lebih baik anak saya kalau bisa itu hidupnya itu memandang wajah anak soleh, hingga kami tidak mungkin melihat si Mbah Sirot misalnya, Mbah ini beliau sudah meninggal, foto-foto beliau kami pajang di rumah. Jadi anak itu saya kenalkan, itu loh Mbah Sirot, itu loh Mbah Kiai Anwar, itu loh Mbah Kiai ini, itu loh Mbah Kiai ini, supaya anak itu tahu apa atau yang dikerjakan Mbah Kiai itu. Jadi itu jangan foto itu dianggap haram, bukan haram. Fotonya siapa? Ini foto orang telanjang haram. Foto perempuan yang bukan mahram kita, walaupun wajahnya tok haram, di tanggalan itu haram semua. Foto kacamata, foto jualannya, ya atau iklan mobil, fotonya orang wedok itu haram. Tapi kalau fotonya kita pasang Mbah Hasyim Asy'ari, taruhin apa siapa beliau? Misalnya kita pasang Mbah Arwani, kita pasang, ya itu wajah-wajah luar biasa. Setan tidak mau masuk itu ya. Istilahnya walaupun bukan apa ya, tetap kalau orang itu mau diganggu setan ya setan. Jadi foto itu diantaranya bukan masalah kita untuk menangkal setan dan ini tidak. Cuman maksudnya foto itu gunanya untuk mengenalkan anak cucu kepada orang yang soleh. Itu aja. Mau pasang monggo, tidak dipasang tidak apa-apa. Ya jadi hati-hatilah, hati-hati. Kadang banyak orang ini haram ini. Ya akhirnya tidak ada apa-apa, tidak ada yang dikenalkan tentang orang soleh, tidak ada majelis soleh. Apalagi sekarang ini pendidikannya lewat daring. Nah, lebih mumet. Apa yang bisa dihasilkan dari daring ini? Tidak ada. Sekarang yang belajar, maaf saya bukan menyalahkan daring. Yang belajar sama daring itu pakai HP. Itu di situ di konten ada masuk aja kemasukan macam-macam. Anak ini nanti akhirnya melihat hal-hal yang tidak benar. Di samping itu anak ini juga tidak belajar, nanti hasilnya hasil dari Google juga. Akhirnya nanti setelah dia lulus tahu-tahu dites masuk perusahaan apa, mau naik ke universitas yang tatap muka, dites apapun tidak bisa, nilainya A. Tapi waktu dites 0 kabeh, gara-gara yang jawab bukan dia. Lah makanya saya berharap insya Allah dengan adanya ini NU online ini, setelah ini semua belajar dengan tatap muka. Soalnya corona kita nyingkir, sudah kita dan pemerintah kita minta diharap untuk melonggarkan. Kalau memang ada daerah mereka bertanggung jawab, bisa menjalankan progres dengan bagus dan tidak ada masalah di daerah itu, ayolah biar tatap muka, walaupun tidak full jamnya dijaga, bukan tidak. Tanpa tatap muka tidak mungkin ada keberhasilan bagi anak-anak kita. Wong namanya ngajar pakai tatap muka aja belum tentu pinter, apalagi tidak pakai tatap muka. Wong belajarnya sama tidur. Sama tidur sama gini. Iya Bu, gitu tak. Ya maaf, ini harus segera diselesaikan.
Untuk dinas pendidikan ini menakutkan. Nanti sekian tahun berikutnya tambah parah, jangan.